Shalom ibu-ibu, menarik melihat dan mempelajari cara hidup burung Raja Wali. Ada dua hal hari ini yang akan kita bahas sama-sama di dalam Komsel. Kita akan belajar sama-sama dan mengambil sesuatu yang sangat penting dan luar biasa bagi hidup kita masing-masing, bagi pertumbuhan iman rohani kita masing-masing dengan mempelajari kehidupan burung Raja Wali. Yang pertama, burung Raja Wali itu punya cara yang unik dalam membesarkan anak-anak mereka. Ya, jadi ketika telur Raja Wali menetas dan anak-anak mereka menetas, Raja Wali membuatkan sarang yang luar biasa, empuk buat anak-anaknya. Dan kemudian ketika anak-anak mereka lahir, induk Raja Wali akan memberi makan anak-anaknya, memelihara, menjaga mereka untuk beberapa lama. Dan kemudian setelah itu Raja Wali akan mulai menarik alas tempat tidur mereka, mungkinkah itu jerami atau daun-daunan, dan kemudian dibuang satu demi satu, itu sarang dibongkar sama induknya, sehingga yang tinggal adalah ranting-ranting yang berduri yang menjadi keranjang tidur mereka itu. Dan itu menimbulkan rasa yang tidak enak pastinya buat anak-anak Raja Wali yang masih kecil dan mereka belum punya bulu, belum tumbuh sayap dan betul-betul masih kecil, tetapi itu dibongkar sama induk Raja Wali. Jadi sama seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan 32 ayat yang ke-11, dikatakan di sana, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ibu-ibu, induk Raja Wali melatih anak-anak mereka terbang adalah dengan cara yang ekstrim. Jadi ketika mereka membongkar sarang yang nyaman tadi, lalu mereka mengangkat anaknya lalu melemparkannya dari tebing yang tinggi. Raja Wali itu membuat sarang di bukit, di gunung batu yang tinggi sekali, dan kemudian dilemparkan ke bawah. Setelah anak itu terjun bebas, jatuh, ketika hampir menyentuh tanah, induk Raja Wali itu menukik, lalu menampung mereka di atas sayapnya, dibawa lagi naik, dilempar lagi, begitu seterusnya, sampai anak ini mampu mengepakkan sayapnya. Dan cara seperti itu membuat anak Raja Wali mau tidak mau belajar untuk mengepak-ngepakkan sayapnya supaya mereka bisa bertahan hidup dan mereka belajar terbang. Dan dengan begitu mereka akan melatih otot-otot mereka menjadi kuat dan membuat bulu-bulu di tubuh mereka itu tumbuh dan kemudian mereka bisa terbang. Cara yang sangat luar biasa. Sepertinya sekilasnya sepertinya kejam ya ibu-ibu ya, mendidik dan melatih anak-anak supaya mereka bisa mandiri. Dan seperti itulah kadangkala dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami didikan Tuhan yang rasa-rasanya ya ekstrim juga ya, mengalami sepertinya hajaran atau didikan Tuhan itu keras sekali dalam hidup kita. Mungkin itu berupa kesulitan-kesulitan, kegagalan, atau mungkin ada penyakit yang kesehatan kita diuji, yang kita sudah berusaha atau berupaya seperti apa, tetapi masih saja ada di sana. Itu juga pastinya kita alami. Nanti di Komsel mari berbagi, mungkin saat ini kita sedang mengalami didikan Tuhan dalam hal apa ya. Kitab Ibrani pasal 12, Ibrani pasalnya yang ke-12 dikatakan, nanti kita baca sama-sama di Komsel ya. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 5 sampai 11. Nah, ibu-ibu di sana kalau nanti ibu-ibu baca di dalam kitab Ibrani 12 mulai ayat 5 sampai 11, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu menghajar kita, Tuhan mendidik kita karena Tuhan itu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan memang dikatakan hajaran itu ketika diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi duka cita itu akan membawa kita kepada perubahan, akan membawa kita kepada pemulihan, akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan di sana juga, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saya berpikir kalau anak Raja Wali itu putus asa, ibu-ibu, dia terjun saja, dia tidak mau berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya, saya pikir dia tidak akan bisa terbang.
berkali-kali pun mungkin induknya menjatuhkan dia, tapi kalau dia tidak berjuang, maka dia tidak akan bisa terbang. Nah, ibu-ibu dan saya, mungkin kita ada di dalam proses didikan Tuhan yang keras hari-hari ini. Keadaan kita berbeda dengan dulu enak ya, saya berdoa langsung dijawab Tuhan, saya begitu menikmati pemeliharaan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada dalam keadaan begitu terus, ibu-ibu dan saya tidak akan menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tidak bisa punya daya juang ya untuk bertahan melawan menghadapi ujian-ujian atau penderitaan karena iman, untuk meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mari ikuti prosesnya Tuhan. Nanti bagi sedang diuji Tuhan dalam hal apa, bagaimanakah Tuhan mendidik kita saat-saat ini, dengan keraskah atau apa gitu ya. Saya membayangkan bahwa di dalam ketika anak-anak burung ini dijatuhkan oleh induknya, di situ ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran dan sebagainya. Nah, apakah ibu-ibu sekarang sedang mengalami perasaan seperti itu? Nanti bagi di Komsel, mari saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, ibu-ibu, hal yang unik yang kita bisa pelajari dari burung Raja Wali adalah cara burung ini bisa hidup panjang. Burung Raja Wali bisa hidup sampai 120 tahun umurnya. Tetapi itu bukan begitu saja. Di pertengahan umurnya, Raja Wali harus beristirahat. Ketika dia berusia 40 atau 6 sampai 60 tahun, Raja Wali ini sudah mulai alami namanya, kalau sekarang faktor U ya. Tapi Raja Wali itu mulai mengalami begini. Paruhnya sudah mulai panjang, udah bengkok sampai ke leher sehingga dia sulit makan. Terus kuku-kukunya sudah mulai tumpul ya, tidak tajam lagi, dan bulu-bulu di badannya sudah menjadi sangat berat sehingga Raja Wali tidak bisa terbang dengan dengan cepat atau dengan baik seperti itu. Nah, tidak ada jalan lain bagi Raja Wali untuk mulai mengasingkan diri. Dia pergi ke sarangnya di puncak bukit yang tinggi atau gunung yang tinggi, dan kemudian dia mulai beristirahat di sana. Apa yang Raja Wali lakukan, ibu-ibu? Dia dalam waktu 6 sampai setahun, maka Raja Wali melakukan ini. Dia mulai membentur-benturkan paruhnya di bukit batu, di dinding batu, sampai paruhnya itu lepas. Ini pasti proses yang sangat menyakitkan, tidak enak. Karena Raja Wali harus bentur-benturkan paruhnya supaya lepas. Dan kemudian setelah paruhnya itu lepas, Raja Wali akan menunggu sampai paruh yang baru jadi. Ketika paruh yang baru ini sudah jadi dengan paruh baru yang tajam ini, Raja Wali mulai mencabuti kuku-kukunya. Kuku-kukunya yang tadi tumpul itu dicabut, supaya tumbuh kuku yang baru. Dan lalu kemudian dengan paruhnya itu, Raja Wali mulai mencabuti bulu-bulunya satu demi satu, sampai akhirnya tanpa bulu. Burung Raja Wali tidak punya bulu karena harus dibuang. Dan Raja Wali harus menunggu sampai dia tumbuh bulu yang baru, kuku yang baru, dan paruhnya akan tumbuh menjadi paruh yang baru dan kuat dan tajam. Lalu selama proses itu, setiap hari Raja Wali akan membiarkan dirinya disinari oleh matahari. Sehingga panas matahari, ada nutrisi di sana, itu membuat bulu-bulunya mulai tumbuh. Dan ketika semuanya sudah kembali pulih, Raja Wali melanjutkan hidupnya, dan dia bisa hidup sampai 120 tahun. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau manusia ya, yang percaya kepada Tuhan, kita itu mengalami yang namanya di tengah jalan ada kejenuhan, ada kadang-kadang kita mulai mungkin putus asa, kita mulai bingung, kadang-kadang kita mengalami stagnasi, nggak tahu harus kemana, harus ngapain. Seperti Raja Wali, paruhnya sudah mulai kesulitan makan, badannya sudah mulai merasa berat, kukunya sudah tidak tajam lagi. Inilah masanya, saatnya di mana kita bersendirian dengan Tuhan. Ya, bahan Komsel beberapa minggu yang lalu, bersendirian dengan Tuhan, mengambil waktu, bersaat teduh dengan Tuhan, hampiri Tuhan, cari Tuhan, dan di sana kita mulai berurusan dengan Tuhan.
Firman Tuhan katakan, marilah berpekara dengan aku. Jika dosamu merah seperti kirmisi, aku akan mengubahnya menjadi putih seperti salju. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa mengharapkan pemulihan dari Tuhan, kita pasti berdoa begitu ya. Tuhan, lepaskan saya dari ujian ini. Tuhan, pulihkan saya. Kita tidak boleh berdiam diri saja. Apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, mungkin kita harus membenturkan atau membuang paruh kita yang lama. Kita harus mencabuti bulu-bulu kita. Kita harus mencabut kuku-kuku kita yang lama. Itu mungkin bisa berupa kebiasaan buruk kita, perkataan-perkataan yang selama ini tidak berhikmat, pikiran kita yang tidak seperti yang Tuhan mau, perasaan hati kita. Mungkin ada dosa di dalam hidup kita yang Tuhan berkata, lepaskan itu. Buang itu. Tidak ada jalan lain, ibu-ibu. Kalau kita mau mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, kita harus rela melepaskan semuanya itu. Seperti yang dilakukan Raja Wali ini. Dia membuang semua hal-hal yang tidak baik dan tidak berguna itu yang dapat menghambat dia untuk dapat mencapai umur yang panjang. Izinkan Roh Kudus bicara kepada kita semua, dan mari belajar taat kepada Tuhan. Dan kemudian Raja Wali tadi membiarkan dirinya setiap hari dihangatkan oleh sinar matahari, dan biarkan firman Tuhan itu setiap hari, ibu-ibu, menuntun kita, memberitahukan kepada kita, mengajar kita, mendidik kita apa yang harus kita lakukan supaya setelah selesai masa itu kita taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan kita diberi kekuatan yang baru. Ya, minggu lalu kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan. Ingatlah ini 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nanti di Komsel, mari bahas bersama-sama bagian yang kedua ini. Ketika ibu-ibu sedang ngumpul dan berbicara, saling berbagi, mungkin Roh Kudus saat itu ingatkan ibu-ibu, ini loh yang harus dibuang, ini loh yang harus dilepaskan. Mari terbuka. Saya percaya teman-teman kita di Komsel akan membantu mendoakan kita supaya kita dimampukan untuk dapat lepas dari hal-hal buruk yang selama ini mengikat ibu-ibu dan saya sehingga kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Selamat berkomsel ibu-ibu, Tuhan memberkati.